أفلا يتدبرون القرآن. Boleh saya ngomong? Boleh. Sok siap-siap, jangan terlalu bersandar kepada selain Allah. Pengaruhnya kuat soalnya. Contohnya bersandar kepada dinding aja membuat ngantuk. Bersandar kepada duit membuat lupa diri, mabuk, kepayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai mukadimah cukup bahasa Arab dan juga saya takjim atau idem pada sebuah ucapan baik sebagai mukadimah dari awal. Intermezzo tadi, jangan terlalu bersandar kepada selain Allah. Mau segalanya mudah gak? Hidup kita mau segalanya mudah, rasa setiap suapan itu berkah. Mau yang gitu atau mau yang sulit? Itu Katanya hidup ini pilihan. Saya kasih pilihan. Kulak canggem bagja awak. Itu ibarat kita makan, setiap suapannya itu terasa nikmatnya, terasa berkahnya. Nah, jangan takut menitipkan rezeki, menitipkan harta di jalan Allah kepada musyafir. Musyafir itu siapa? Orang yang dalam perjalanan menuju Allah. Barangkali Anda ini gak siap atau gak turut serta dalam perjalanan, maka titipkanlah harta Anda kepada musafir yang sedang dalam perjalanan. Begitu safar itu menurut apa tadi? Ya, musafir, safar beda dengan kafilah. harus ada gonggongan. Kadang-kadang kan kita takut, kita merasa disebutnya sayang gitu dengan menitipkan harta kepada musafir untuk bekal kita di akhirat. Itu tuh sebetulnya sampereun jaga di akhirat. Tuh Bapak selalu ngomong tuh begitu. Sok titipkeun harta anjeun kepada musafir, sampereun jaga di akhirat. Itu bahasanya seperti itu. Jadi buku kuning tadi dijentrekan atau dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Di pretelin itu pretelin. Ya. Cobalah kita berani untuk menitipkan. Yang namanya titipan kan berarti kasamper deui ya. Berarti bisa diambil lagi gitu. Dititipin namanya juga. Kalau dititipin, saya nitip HP ke Pak Juarsa, itu milik Pak Juarsa enggak? Oh, kembali ke yang menitipkan. Kecuali ngasih. Iya, kecuali ngasih. Rahasianya caang hate
sok sing caraang hatena ulah genek menek jangan gelap gulita hati itu rahasianya supaya kita mudah di perjalanan itu setiap suapan mendapatkan keberkahan, tak akan menemukan kesulitan, janji Allah tak akan. Sok sing percaya, sing yakin ajaran kita atau apa yang diajarkan oleh guru kita, yakinilah, laksanakan, praktekkan. Bagaimana dengan cara membersihkan hati supaya caang, ya kan? Ya kalau hutan itu harus dibabat alas supaya mau nyingkir orangnya pada nyingkir ularnya dengan sendirinya, nggak usah dengan kita dengan cara membunuh ular, membunuh mau dipiara wae buas ya, bengis telenges kan dulu telenges itu mau piara sok babat alas bubak di babat alas supaya lenglang itu cahaya matahari tembus ke dalam jiwa kita. Hutan kan kalau lalenglang itu kalau sudah dibabat di alas itu kan dengan sendirinya babi aja kan nyingkir, nggak perlu kita dengan membunuhnya dengan tembakan dengan apa segala macam. Ini caranya begitu prosesnya, rahasianya itu satu, ya kan. Bahkan Allah mengabadikan di dalam surat Al-Lail, tadi saya juga bahas sama Ubad. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Gambaran hati kita itu seperti terang benderang seperti siang hari atau seperti malam yang gelap gulita. Bapak sering cerita itu di setiap pengajian. Gambaran hati urang kita jelema manusia seperti itu, yang gelap gulita seperti apa jelas di dalam surat Al-Lail. Akan mendapatkan kesulitan hirupna we hese kerhirup we hese, apalagi untuk mati bakal mati. Tapi kalau yang cang hati mah wa amaman atau wattaqwa sadaqo bil husna fasanu yasiru, bahkan dapat kemudahan setiap suapannya akan berkah, mau jadi penyakit, janji Allah. Masa nggak percaya? Percaya nggak? Nah itu namanya iman kalau percaya. Kalau nggak percaya berarti itu iman. Janji Allah. Apalagi supaya kemudahan itu kita dapatkan. Coba apa? Dengan cara terus berjuang dan berkorban. Atau itu berani berkorban. Tadi kembali ke menitipkan harta kita kepada musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan menuju Gusti Allah, pulang pergi, yang mana sebetulnya seringkali kehabisan bekal untuk hidupnya, sering meminta bantuan. Nah itu mah gambaran dunianya seperti itu.
gambaran dunia. Sering kita bantuan dengan bahasa-bahasa yang kadang-kala sulit kita mengerti, padahal sebetulnya sok kadeukeun rezeki anjeun dititipkeun ka kuring supaya ditugikeun ka Gusti Allah. Bahasanya seperti itu. Tapi kan dengan diplomasi manusia kadang-kadang kan bahasanya lain. Gitu. Fa'amaman aqo wattaqo, dan terus bertakwa, terus berproses dalam perjuangan itu, takkan henti-hentinya. Laksanakan. Mari kita laksanakan bersama. Karena saya sendiri sudah mengabadikan surat Al-Lail ini kepada anak saya. Namanya Levi Al-Lail. Saya sudah buktikan kemudahan-kemudahan yang dapat diraih selama kita berani berjuang, berani berkorban untuk agama. Silakan tanya. Sampai sekarang walaupun saya nggak kerja, kedahar wae mah teu hese-hese, tidak merasakan kesulitan untuk memenuhi isi perut. Teu yakin oge, teu percaya oge. Piraku masa iya, piraku teh masa iya Pak Ustaz. Masa sih. Saya sudah abadikan surat Al-Lail ini pada anak saya juga. Namanya, karena ketika itu saya banyak sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan, pertolongan Allah, bentuk keagungan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, jangan kepada manusia. Riweuh. Digambarkan di dalam surat Al-Lail ini juga di awal, di ayat ke wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kejadiannya atau peristiwanya, setiap laki-laki dan perempuan tuh punya misi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Sama dengan gambaran yang di awal, lalam dan terang siang. Kadangkala sepasang suami istri, ada yang suaminya terang caang hatena, aya nu istri pamajikan nanti istrinya gelap gulita. Kadang-kadang terbalik, ada yang istrinya caang hate pasalakina nguluhur gelap gulita. Ini jelas, ini di dalam surat Al-Lail ini jelas. Dzakarawal unsa, laki-laki dan perempuan. Kalau ditarik kepada garis, kepada skala rumah tangga, itu gambaran tadi saya sebutin. Itu Pak Ustaz, misi saya salah. Salah mengartikan mencoba. Maka yang namanya kawin itu saadat. Lamun teu saadat balikan deui TBS-na. Tangut bismillah saadat. Saadat itu saadat. Satu sareunteup saigel. Apa Pak Ustaz? Kadang-kadang nungguin artinya sareunteup saigel apa? Saadat suami dengan istri harus saadat, satu adat, satu visi lah, jangan bertolak belakang. Seperti
seperti itu. Sok laksanakan. Karena kita tuh yang pentingnya prakteknya. Tapi jangan lupa perhatikan perasaan, perhatikan rasa. Sodaqobil husna di sana itu kemanusiaan yang punya rasa perasaan. Hasan ditinggikan oleh Allah sebutannya kepada untuk manusia yang punya rasa perasaan. Di ayat lain, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Ihsan, boleh kita berbuat adil, boleh. Misalnya ditempeleng, balas tempeleng itu adil. Adil itu. Tetapi di sana nggak ada punya perasaan, nggak punya ihsan namanya. Punya hutang, mata, balas mata, adil itu namanya. Tapi nggak ada perasaan. Munculkan ya, ajaran kita tuh munculkan tuh rasa, ngaji rasa, lain ngaji fikih, lain ngaji syar'i, lain-lain ilmu terpenting. Saya bilang juga ilmu mah mau dibawa pahit, mau gak akan dibawa mati. Tapi munculkan rasa perasaan yang setinggi-tingginya. Hasan itu rasa, tentang rasa perasaan. Cik, orang teh punya rasa teh. Kembali ke program 3 abad yang lalu saya usulkan ngaji diawali mulai dari jam 11. Cobalah hargai orang yang sudah duduk sejak jam 7 di sini. Kita ngaji rasa. Mari kita ulangi, balikan deui resep. Kan kadang-kala kan datangnya hati ini menjadi buruk itu lantaran terkoyak, lantaran merengkel bahasa Cisarwana, merengkel hati. Kok belum dimulai? Itu baca rasa itu. Yang datang ke sorean dan yang datang ke siangan, tolong silih hargai. Ngaji rasa kita, bukan ngaji ilmu apa palatak. Di YouTube itu banyak yang memberikan ilmu, Ustadz Wahyudin, Ustadz Sahadeui, Ustadz wah gitu ya, Ustadz yang takjub, wah ilmu semua itu silakan itu mah. Tapi di sana ada nggak diselipkan tentang rasa perasaan yang mana rasa itu Allah tinggikan sebutannya di dalam Al-Quran dengan ihsan. Ya, insya Allah minggu depan kita mulai jam 11. Program yang saya usulkan sejak saya menjabat sebagai ketua umum, sekarang mantan ketua, saya ulangi lagi, tolong hargai juga, kita saling menghormati lah. Kalaupun bisa datangnya kesorean, kesiangan atau kemalaman, ya tetap kita mulai dengan menghargai, berhenti dulu kalau ada yang datang, kita berhenti dulu. kita hormati kesanggupannya, walaupun ada di perjalanan ada apa, itu kita hormati itu. Tapi kita komitmen mulai jam 11 supaya apa? Jangan sampai kita tuh menjadi sang kuryang yang kesiangan. Datangnya Romat itu tidak disangka-sangka, tidak harus tepat jam 3.
Bisa saja keduluan kukuruyuk ayam. Halo, setuju nggak ini? Setuju. Ya, kita komitmen. Kembali tadi ke bab yang diusulkan gua, sok kita bersama-sama gotong apa program kita ke depannya. Kalau kelihatan nggak ada perkembangan, mungkin saya mengambil 20 malam terakhir aja. 10 malam terakhirnya di rumah masing-masing. Itu usulan, baru usulan saja. Silakan itu dikelola oleh para ketua, para pengurus, karena saya ini mantan. Ada mantan loh, guru aja ada mantan guru. Di sini kita nggak ada guru. Artinya yang sejatinya guru sudah berpulang. Guru mursyid kita di sini sama-sama kita bahu membahu sebagai kader, penerus. Seperti itu. Ada usulan, silakan utarakan usulannya dengan forum terbuka. Saya sejak lama sudah mulai menanamkan untuk forum terbuka supaya nggak ada kecurigaan di antara kita yang pada akhirnya nanti sakit hati lalu menjauh karena ada sering kecurigaan, dimulai dari suzon terbuka ada. Seperti itu. Tadi kemana? Oh, mana sih membahasnya lain-lain gitu. Insya Allah setelah kita bisa melaksanakan yang nama adil dibarengi dengan ihsan, rasa perasaan, maka yang namanya fahsa itu nyingkir. Apalagi munkar, apalagi bag itu gak puas kalau nggak melihat orang menderita. Bagi gak puas kalau orang nggak melihat orang menderita. Ya kan? Surat di Taurat, tahu nggak surat di dalam Al-Quran? Surat apa? Kitab Taurat yang ada di dalam Al-Quran, tahu nggak letaknya? Itu dibacain Ustadz Usman tadi. Qasas. Yang namanya di situ, yang namanya punya utang mata dibayar mata itu adil. Orang tempeleng lagi itu adil. Tapi yang penting kita itu ihsan, maka akan terhindar dengan yang namanya fahsa. Fahsa itu diawali dari iseng. Wah, kesononya mulai dari iseng itu rembet jauh, tidak harus keji langsung gitu. Tidak harus keji langsung. Bangsa orang mah mulai dari pucuk sampai paling bawah itu kejam telenges sama bangsa sendiri, kalah sama Firaun sebetulnya. Firaun mah kasih sayang, ada kasih sayangnya terhadap bangsanya sendiri, bangsa Firaun. Coba bacalah Al-Quran. Dia telenges itu kepada Yahudi. Pantes kalau untuk Yahudi, karena gak teuih-euihna bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Gak ada takut-takutnya, mengulangi lagi.
Coba periksa dalam diri kita yang terus-terusan berbuat seperti itu, mengulangi untuk menyakiti orang. Jangan-jangan kita itu Yahudi. Nah, pantas oleh Fir'aun diperlakukan seperti itu. Tapi kan Kanjeng Nabi Musa dengan kemuliaannya mendapatkan tugas untuk membebaskan, sebab ada perbuatan yang berlebihan oleh bukan Fir'aunnya tetapi oleh prajurit Fir'aun, tentara-tentara. Kalau menengok ke tahun berapa Perang Dunia ke-1, yang kejam itu bukan Hitler. Siapa? Iya, yang jenderalnya itu. Siapa tahu? Jenderal. Sejarah semuanya dia bawa 6 kayaknya nih. Sejarah di sekolah semuanya nilainya di bawah 6. Yang kejam itu bukan Hitler. Hitler juga sama punya misi untuk menekan Yahudi supaya tidak merajalela. Tetapi berlebihan perbuatan para prajurit dan suruhannya gitu. Sama dengan kasus Fir'aun. Dari zaman ke zaman Fir'aun itu tetap ada. Jadi gimana? Ada yang bersedia menitipkan hartanya di jalan Allah kepada musafir 3 bulan. Menjelang 3 bulan ada Ramadan. Sok, siapa yang sanggup 10 hari pertama? Nanti bisik-bisik lah sama Menteri Keuangan. Nggak perlu kalau ingin kadang-kadang kita berbuat baik itu ingin tidak diketahui oleh orang lain. Nah itu saya kasih kesempatan untuk sok bisik-bisik, nggak perlu orang lain tahu. Khususon was wisu dari dasar. Maka kita sama-sama terus melihat ke diri kita masing-masing, karena banyak hal yang membuat kita itu terpeleset. Berhati-hatilah, waspadalah. Sebab sudah sedikit saja yang namanya sebenarnya malam ini dengan kelihatan bintang, kelihatan bulan itu bolong, malam yang bolong masih ada cahaya. Kalau malam yang diceritakan surat Al-Lail, Yagsa itu menyelimuti gelapnya, sungguh gelap gulita, tak ada bolong-bolong sedikit pun. Kalau ditutupin oleh kelambu masih ada tembus cahaya. Ya, itu bilang apa? Baik kaper. Yagsa. Maka di surat yang lain juga al-ata hadisul gosiyah, yagsa juga di sana. Terselimuti. Wujuhu yawma idin khofiyah. Kan gitu. Ada yang hafal? Ada yang hafal kan? Apal tuh nanti saya gitu kenapa? Gambaran hati yang diceritakan surat Gosiyah itu gambaran hati, kelihatan di wajah, tercermin, tergambar, terpancar pada wajah. Wujuhu yauma idzin khosiyah. Amilatun nasibah, itu ya Ustaz.
taslan naron amin. Kelihatan wajahnya itu mencerminkan neraka atau mencerminkan api yang membara merah sampai telinganya itu kelihatan merah tertutupi oleh yang itu tadi. Iya, tertutupi. Gosya itu menutupi hati kita, tertutup oleh sesuatu. Kata tadi lenglang, bersihkan, melanglang buana. Itu bukan bermain-main di lapangan, bermain-main di merantau. Buana itu alam kecil kita di sini. Buana, langlang buana itu ngaleng-langkeun, lenglang itu memberantas. Apa? Tadi saya ngomong babat alas, di babat yang menutupi hati kita itu pohon-pohon besar yang nggak berguna, supaya tadi mau nalengit nyingkir dengan sendirinya, ularnya menyingkir dengan sendirinya, babi menyingkir dengan sendirinya. Tidak perlu kita yang ngusir, tidak perlu kita yang membunuhnya. Babi itu gambaran apa? Keserakahan. Ular itu gambaran apa? Licin, licik. Maung itu gambaran apa? Buas, keji, kejem, telenges. Tadi mulai dari pucuk pimpinan sampai bawah itu bangsa orang telenges ke bangsa orang. Jadi gitu. Mari sama-sama kita ini belajar. Tapi saya lebih dulu gitu. Jadi saya harus terpaksa bolak-balik. Bukan terpaksa, memang sudah sudah digariskan. Saya harus bolak-balik jemput Anda untuk sampai ke seberang. Karena TBS itu sejatinya adalah tali yang menyambungkan tebing kiri dan tebing kanan, bukan tebing tinggi. Tebing tinggi juga sih, kalau nggak tinggi nggak perlu tali. Kalau terputus tali yang sebelah sana, ya kita nggak bisa nyebrang. Balikan deh, sahadatnya, sing sahadat. Ini nggak dari diri kita sendiri, di diri orang. Sahadat, sahajeng saha, siapa dengan siapa, jasmani dengan rohaninya, satu adat. Jasmani kita, bahasa yang lainnya bersinergi antara rohani dengan jasmani. Ditarik keluar sedikit bab rumah tangga, seadat suami dengan istri. Ditarik lagi keluar sedikit tetangga, seadat. Nggak beda adat. Yang namanya nggak selamat itu karena beda adat. Itu salam. Makanya banyak pepatah di Nusantara ini lain ladang, lain belalang. Maka kita harus perlu yang namanya ketika masuk ke ladang orang itu uluk salam, adaptasi. Itu persiapkan hati dan batin kita untuk munajat. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.